Okray, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada HP Redmi 4A dalam keadaan ghost touch atau dia suka nyentuh-nyentuh sendiri ya. Jadi bagaimana cara pengerjaannya? Oke, kita langsung saja. Oke, jadi si Redmi 4A ini kalau kata keterangan dari pemiliknya, jadi dia suka nyentuh-nyentuh sendiri gitu. Terus pas ditanya katanya dia nggak pernah jatuh, terus juga nggak pernah kena air, katanya sih gitu. Cuman kita belum tahu ya, terkadang kan para user sendiri suka membuat alibi-alibisnya sendiri gitu. Jadi lebih enaknya paling kita langsung bongkar saja. Jadi bagaimana keadaan mesinnya sendiri gitu, apakah ada korosi atau emang ada short di jalurnya tersendiri gitu. Cuman dari pernyataan si pemiliknya ini, dia minta ganti LCD-nya aja katanya, biar cepet, soalnya si HP-nya ini mau dipakai buat daring lagi. Ya apa mau dikata, kalau emang itu maunya user ya sudah, kita langsung garap saja ya. Ya walaupun kemungkinan terbesar masih bisa terjadi ya, bisa jadi di jalur fleksibel touchscreen-nya dia ada korosi atau ada yang putus jalur di jalur touchscreen-nya, kita nggak tahu ya. Cuman kalau misalkan dari pihak usernya pengen ganti LCD-nya saja, ya sudah, kita garap saja. Oke, nih kita lagi ngebuka tutup belakangnya dulu ya, kita lihat mesinnya apakah emang korosi atau tidak. Nah ini udah kita buka. Kalau kita lihat baik-baik sih, dia nggak ada bekas-bekas kena air gitu ya, jadi masih mulus. Nah kita ini udah fokus ya, jadi masih mulus, nggak ada bekas kena air atau nggak ada bekas korosi. Mungkin hal seperti ini bisa jadi karena ketekan. Jadi salah satu penyebab ghost touch atau dia sentuhnya jalan-jalan itu biasanya dikantongin di levis. Nah itu salah satu terjadi karena kita juga pernah ngalamin gitu di HP sendiri. Jadi dikantongin di levis, ketekan, atau bisa juga di tas, ketekan sama buku dan yang lain-lain. Alhasil si touchscreen-nya ini kurang sensitif, apalagi LCD-nya bekas ganti ya. Itu pasti hampir 80% terjadi kasus seperti itu. Nah kita buka dulu mesinnya. Tadi kita udah buka penutupnya ya. Ini kita buka mesinnya, apakah bohnya ada air apa enggak. Kita lihat, ini kita buka fleksibel chargernya. Nah ini udah kita copot ya. Nah kalau kita lihat sih depannya aman-aman aja ya. Terus tadi di di frame-nya juga nggak ada tanda-tanda kena air. Jadi ini bisa dipastikan si HP ini kayaknya dikantongin. Jadi alhasil dia terlalu kencang di celana yang mengakibatkan si HP-nya atau touchscreen-nya menjadi error gitu. Oke, kita langsung saja garap buat ganti LCD-nya ya. Kita buka dulu si baterainya, karena fleksibel LCD-nya ini buat di Redmi 4A, 3S, 5A dia ada di bawah baterai. Jadi kita bongkar dulu baterainya. Nah ini yang saya buka ini LCD ya, fleksibel LCD-nya. Nah ini yang atas fleksibel touchscreen-nya. Jadi hati-hati kalau misalkan si LCD-nya masih bagus, kita masih bisa pakai lagi ya. Nanti kita tinggal pisahkan dengan menggunakan separator, atau bisa juga menggunakan yang lainnya seperti setrikaan, bisa menggunakan blower, bisa menggunakan hair dryer juga ya. Nah, banyak tutorial yang sudah mencobanya. Oke, kita pisahkan dulu LCD-nya pelan-pelan, karena ini LCD-nya masih bagus ya. Hanya touchscreen-nya saja yang suka jalan-jalan bagaimana gitu. Nah ini kita pisahkan dulu LCD-nya. Kalau kita lihat dari penampakannya gitu ya, LCD-nya ini masih terbilang masih bagus atau nggak ada cacat sedikit pun. Tapi ya seperti itu, kalau LCD yang sudah kita ganti terkadang untung-untungan. Ada yang dia walaupun sudah diganti LCD-nya, walaupun sehancur-hancurnya LCD tapi masih bagus atau masih bisa disentuhnya normal gitu ya.
Tapi ada juga hal yang seperti ini, walaupun jatuh sedikit pecah, itu nggak menutup kemungkinan ya. Makanya terkadang para tukang servis sendiri ya mengalami kerugian yang sungguh dahsyat gitu. Di tempat spare partnya kita cobain bagus, kadang nyampe tempat kita mau garap suka ngeblank gitu ya. Ya itulah salah satu yang menyebabkan harga LCD itu mantap. Nah ini kita bersihin dulu dari sisa-sisa lemnya. Nah kalau seperti ini penampakan lemnya sudah dipastikan si LCD-nya itu pernah ganti. Karena kalau misalkan yang bawaannya lemnya itu gampang sekali ya buat dicabut, nggak sekeras seperti ini ya. Ini biasanya pakai lem T8000 yang warna hitam kalau keras seperti ini, atau bisa juga pakai lem yang lain yang mungkin ya. Ini kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lemnya. Nah setelah kita bersihkan, kita tinggal pasang lem kembali untuk menempelkan LCD-nya ya. Sebenarnya sih kalau misalkan LCD-nya warna putih, harusnya lemnya juga warna putih ya, supaya nggak ada penampakan keluarnya itu warna putih. Terkadang kan lem seperti ini suka keluar juga gitu ya, keluar dari LCD-nya. Jadi si frame-nya itu ikut-ikutan jadi hitam. Cuman karena saya lem putihnya lagi habis stoknya, jadi kita pakai yang ada aja. Yang penting LCD-nya nempel, cuman nanti terakhirnya paling kita rapihkan ya, biar si lemnya itu nggak nyampe keluar gitu. Nah ini si plastik yang merahnya ini bisa kita lepas atau kita pasang juga nggak apa-apa ya, soalnya nggak ngaruh juga. Nah ini jadi kalau lem hitam terkadang seperti itu, suka keluar sisanya itu gitu. Tapi kita kalau masang lemnya sedikit juga itu terlalu berabe ya, karena takutnya ada kejadian si usernya ini balik lagi karena LCD-nya nyengkap atau ngangkat gitu karena kekurangan lem ketika kita pemasangannya. Oke, kita tunggu saja sampai si lemnya ini kering ya, kira-kira kurang lebih sekitar 15 menit sampai 30 menitan lah ya, sampai si lemnya kering. Ini kita percepat saja tadi proses pengelemannya karena cukup lumayan juga ya waktunya. Jadi dipastikan si lemnya nyampe kering dulu, setelah itu baru kita pasang LCD-nya. Jadi kita coba. Tapi buat teman-teman user atau teman-teman pemula, sebelum kita membeli LCD, alangkah baiknya kita harusnya mencoba dulu. Jadi bisa dibilang kita bawa dulu barangnya atau mesinnya, kita coba di tempat spare partnya sebelum kita membelinya, karena takutkannya ya saat udah kita beli
itu nyampe ke tempat rumah kita atau tempat kita nyervis ada kendala, bisa jadi ngeblank atau yang lain-lainnya ya syukur-syukur kalau misalkan dari toko spare partnya itu dia bisa memberikan garansi. Kalau misalkan enggak ya itu yang repot juga, karena lumayan ya, biasanya toko spare part itu suka jauh-jauh. Kalau di tempat saya sih kurang lebih sekitar 1 jaman dari tempat saya ya. Nah ini udah nyala ya, nanti kita lihat apakah dia sentuhnya normal atau masih jalan-jalan ya. Kalau misalkan emang sentuhnya masih jalan-jalan, berarti ada di jalur touchscreen-nya itu yang konslet. Oke, ini kita coba. Oke, bisa sentuh ya, normal ya. Nanti kita coba di tes touchscreen-nya. Buat kode Xiaomi yaitu bintang pagar 64663 pagar bintang, yaitu buat cek touchscreen, speaker dan lain-lain ya. Nah ini bisa juga buat para pemula atau para pecinta jual beli online. Ini kalau sebelum kita mengecek atau sebelum kita membeli HP yang mau kita beli, ini kita cek dulu ya. Nah ini udah kita cek touchscreen-nya normal ya. The test is successful. Nah, oke, normal semua. Ya saya kira ini sudah mantap ya. Jadi nggak ada kendala sedikit pun dari touchscreen-nya. Oke, auto sobek nota. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.